makasih ya ada atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini kita bakal nongkrong-nongkrong filsafat ya, disebutnya sesi nongkrong filsafat, dan kita di sini ngobrol santai aja. Kita hari ini ngomongin apa nih, Sin? Kita mau gibah soal kuliah filsafat. Nah ya, kuliah filsafat secara formal lebih tepatnya. Nah kali ini kita nggak berdua aja ya, kita bareng sama Romo Simon Petrus Lili Cahyadi. Beliau adalah dosen STF Dilyarkara, sekarang menjabat sebagai Kepala Perpustakaan STF Dilyarkara, dan sudah hadir di sini Romo Simon. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Dea. Selamat pagi teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Iya, Romo ini mungkin kita tanya-tanya dikit dulu aja ya, Romo ya. Romo ini udah berapa lama ya, Romo, mengajar di STF Dilyarkara ya, Romo? Wow, sejak kapan ya, Dea? Itu tahun 90, saya kira 97, 97 sampai dengan 2000 saya di STF, sudah pulang dari Jerman, lalu pergi lagi ke Jerman sampai 2005, lalu 2005 sampai sekarang ke STF. Berarti dihitungnya bisa dari 97 sampai sekarang kan. Wah, gitu. Nah, berarti teman-teman seperti udah dibilang Romo Simon, berarti emang Romo udah sangat berpengalaman dalam tentang filsafat secara akademis nih, kuliah filsafat secara formal. Nah, Romo, kayaknya kita langsung aja, Romo ya, persoalannya nih. Berarti apa ya, Romo, yang perlu disiapkan sejak awal untuk mengambil kuliah filsafat secara formal ya, Romo? Secara formal ya. Jadi kalian bicara tentang filsafat dalam arti yang studi akademis gitu ya, di perguruan tinggi ya. Itu kan formal kan artinya dia ya, begitu. Saya kira minimal ada 3 langkah yang saya mau beritahukan pada teman-teman di sini dalam rangka Filofest. Yang pertama tentu saja kalau kamu mau studi formal tentang sebuah bidang studi, mesti tahu juga tentang bidang studi itu bicara apa, kesibukannya apa kan. Itu berarti mesti cari informasi. Dan cari informasi itu dari mana? Dari buku-buku. Misalnya apa itu filsafat. Ini saya kebetulan ada beberapa buku yang saya kira dalam bahasa Indonesia cukup banyak buku bermutu. Kalau misalnya teman-teman mau bicara tentang, mau cari tahu tentang filsafat, saya ini spontan di sini. Kelihatan nggak ini dia buku ini? Iya. Saya udah pernah baca buku itu juga, Romo. Iya, buku ini menurut saya cukup standar, apalagi penulisnya memang filosof profesional, Bertens. Kita tahu buku-buku dia banyak sekali tentang filsafat. Lalu ini juga, ini spontan saja nih yang ada di tangan saya sekarang, ini buku Romo Magnis, bicara filsafat, tapi ini lebih karangan-karangan tematik. Ini juga kebetulan, nggak usah dipamerin lah, ada buku tulisan saya tentang petualangan intelektual. Jadi kita mencari informasi dari buku, tapi juga bisa dari browsing-browsing, dari internet. Itu untuk tahu bidang studi apa. Kedua, kalau mau formal kan tentu tahu juga perguruan tinggi mana yang mau istilahnya mau dimasuki untuk belajar filsafat formal. Di sini setahu saya filsafat murni itu setahu saya sampai sekarang itu ada 3 perguruan tinggi yang menekuni filsafat murni. Yang pertama itu UGM, yang kedua itu UI, dan yang ketiga Sekolah Tinggi Filsafat Dilyarkara. Murni dalam arti itu tidak begitu dicampur dengan teologi-teologi yang di dalam misalnya perguruan tinggi lain itu dihubungkan dengan formatio atau pendidikan calon imam, dan itu dikaitkan dengan teologi. Memang wajar sekali sih karena pendidikan calon pastor wajib belajar filsafat. Nah itu setahu saya setidaknya tiga institusi ini ya. Tapi yang lain juga tetap saja menawarkan filsafat. Jadi bisa saja juga dilihat bagaimana profil dari masing-masing perguruan tinggi itu. Ya, yang satu menekankan misalnya filsafat Nusantara,
ya toh. Yang lain menekankan misalnya filsafat ya seperti occasional philosophies, ya filsafat occasional yang tentang persoalan gender, persoalan populer. Tapi yang lain lagi menekankan filsafat sangat rigor dengan cara berpikir keras, dengan pendasaran argumentasi yang sungguh-sungguh mempunyai basisnya di dalam teks-teks yang dipelajari. Jadi beda-beda. Jadi yang kedua, pelajari juga tentu saja perguruan tingginya untuk dikenali mana yang kira-kira itu cocok dengan minat Anda dan mana kira-kira yang ditekuni dalam bidang-bidang apa. Filsafat Nusantara, filsafat occasional, atau filsafat dalam arti sangat keras dan sangat tegas. Itu ada masing-masing ada gaya sendiri. Ya. Lalu yang ketiga, tentu saja siapin mental. Siapin mental dalam arti begini, kadang-kadang kita belajar filsafat itu seperti kan bertualang dengan ide kan, bertualang dengan pemikiran-pemikiran besar yang luar biasa, yang menakjubkan, penuh pesona, ya. Padahal ya kadang-kadang juga kita terpesona dengan retorika-retorika dari orang-orang yang umum kita kenal sebagai filosof, padahal sebenarnya dari sudut filsafat tidak begitu disiplinernya itu tidak begitu ketat, lebih retorikanya lebih ketat daripada cara berpikirnya. Kadang-kadang kita terpesona dengan filsafat lantaran begituan. Padahal belajar filsafat itu memang perlu retorika, tetapi retorika tidak sama dengan filsafat. Jadi filsafat itu disiplin berpikir, ya, kritis, logis, sistematik, ada hubungan koherensi satu sama lain tema-temanya. Jadi 3 persiapan itu dia, saya kira cukup talk chair itu kalau kemudian nanti dibuat. Nah, kita kan udah tahu nih apa-apa aja kan yang harus dipersiapkan ketika kita akan mau mengambil kuliah filsafat. Nah, terus kita juga pengen tahu nih Romo, kegunaannya belajar filsafat secara formal tuh apa sih? Ya, terima kasih Cindy. Pertanyaanmu bagus loh Cindy. Saya kan dari STF tuh. Kadang-kadang STF diplesetin itu menjadi sekolah tinggi filsafat jadi sekolah tanpa faedah. Itu penghinaan itu terhadap filsafat, ya. Memang kalau kemudian Cindy tadi bertanya tentang apa istilahnya tentang guna, ya loh. Kalau guna dalam arti bahwa itu bisa menghasilkan nasi atau menghasilkan roti, orang Jerman bilang Brotstudium, berarti studi untuk mendapat roti, untuk mendapat makanan. Ya dari filsafat tidak bisa langsung, atau kalau kemudian dari filsafat tiba-tiba bisa betulin apa motor yang sangat teknis itu, atau bisa betulin kulkas, atau malah bikin apa reaksi kimia kali permanganan plus H2SO4, hasilnya begini. Dari filsafat dalam arti guna itu, pragmatisme atau praktis sekali itu tidak. Tapi filsafat itu memberikan, tadi saya sampaikan itu suatu kemampuan berpikir kritis. Kritis yang penting untuk bagaimana kamu mengkaji hidup, supaya hidupmu tidak dangkal. Bagaimana kamu kemudian mengecek pikiran-pikiran orang yang setiap hari kamu dirasuki dengan pikiran itu. Kamu bisa mengecek cara berpikir itu tepat atau tidak. Apakah itu sebenarnya sesat atau sebenarnya itu tahan uji. Jadi kemampuan berpikir kritis untuk mengecek segala perkara melampaui batas-batas netral, itulah kemampuan yang diberikan filsafat kepadamu. Maka dari itu filsafat itu mengajak orang menjadi orisinal, tidak gampang ikut-ikutan, dan membuat dia juga punya mentalitas terobosan. Justru karena dia tidak mau tinggal pada apa pakem-pakem yang terlalu dipaksakan kepada dia oleh masyarakat. Nah itu loh. Jadi kemampuan berpikir kritis yang sangat penting untuk akses untuk kemajuan ilmu-ilmu, itu filsafat itu memberikan kita kemampuan itu. Itu pada dasarnya sih. Begitu, Cindy. Ya, pada dasarnya gunanya kita belajar filsafat, apalagi itu ya membentuk cara berpikir kita lah ya intinya. Iya betul. Namanya kita studi ya pasti di mana aja ada kendala, termasuk di filsafat sendiri. Nah kalau kita boleh tahu nih Romo, kendalanya orang berkuliah di filsafat tuh apa sih? Dan ini juga ada stereotip nih Romo. Kalau dibilang
mahasiswa kuliah filsafat itu cenderung jadi gila, nah, atau jadi ateis gitu ya. Nah itu stereotip itu semua benar nggak sih Romo? Ini kamu bicara dengan pastor yang dapat penghargaan dalam bidang ateisme nih, ya loh ya. Ya, saya sendiri mempelajari ateisme ya secara khusus. Saya kok merasa malah kepercayaan saya dimurnikan ya. Jadi mungkin dari kesaksian pribadi saya merasa itu tidak betul. Tapi kalau kegilaan dalam arti bahwa orang tidak gampang ikut pandangan dari masyarakat ya, tidak gampang ikut arus-arus umum yang memberikan kepada kita macam-macam ajaran, doktrin-doktrin yang mau menuntut kita bagaimana seharusnya kita hidup. Jadi dalam arti berpikir kritis, berpikir orisinal, kalau itu berarti kegilaan, orang yang belajar filsafat bukan bisa jadi gila, dia sudah gila itu. Dengan mengambil keputusan untuk belajar filsafat, itu berarti kan dia tidak ikut arus umum. Misalnya arus umum menurut Kompas pernah diselidiki bahwa yang belajar itu pertama-tama kalau nggak salah teknik nomor 1 di Kompas sekitar 4 tahun lalu pernah ada riset itu menjelang bulan Juni. Jadi ketika mau masuk tahun ajaran baru bulan Juni kan udah ketahuan tuh yang mau daftar bagaimana. Nah itu menarik itu waktu itu kalau nggak salah 1 teknik kedokteran lalu manajemen. Filsafat itu nomor 8 atau nomor 10, itu pun dikaitkan dengan sastra. Jadi dikaitkan dengan sastra, misalnya sastra Jerman atau apa. Jadi filsafat sendiri tidak dipisahkan di situ dalam kaitan dengan sastra. Saya tidak tahu kalau di Indonesia dikaitkan dengan apa, dengan sendiri filsafat saya tidak tahu di tingkat berapa. Ya. Nah, jadi menurut saya stereotip filsafat kesulitannya salah satu mungkin karena ini tidak biasa, jadi masyarakat juga tidak terbiasa dengan sebuah cara berpikir kritis. Masyarakat kita itu cenderung pragmatis, atau ya mungkin kalau dibuat netral, pragmatis kan terlalu simpel. Mungkin sedikit lebih praktis ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih langsung bisa dipakai. Ya. Atau bisa juga kadang-kadang konteks kita tahu, konteks timur, tapi juga konteks Indonesia, kecenderungan religius juga kuat, ya. Padahal filsafat itu justru cara berpikirnya kritis, sehingga dia malah bisa menerobos kecenderungan-kecenderungan pragmatis itu, atau yang terlalu gampangan orang lari ke Tuhan. Jadi yang terlalu ya dalam tanda petik saleh religius begitu, ya filsafat malah kemudian bersikap membuat jarak terhadap semua itu. Jadi suasana atau iklim dari cara berpikir atau suasana pemikiran kita itu mungkin juga mempengaruhi kesulitan itu. Mengapa filsafat kurang diminati? Kalau di Eropa, di mana mereka sudah terbiasa dengan cara berpikir kritis, maka itu juga mereka maju dalam keilmuan, ya, karena dirangsang juga dengan cara pikir kritis. Di mana kritis itu ditingkatkan, di situ mentalitas ilmu maju. Nah, Eropa itu maju dengan filsafat sudah lama sehingga dari situ kemudian berkembang. Di Prancis misalnya itu sudah diperoleh sejak SMA. Hal yang sama di Jerman, ya toh. Di Amerika saya dengar juga begitu, sebelum orang masuk perguruan tinggi itu kan ada persiapan di college atau apa, pokoknya tingkat pra perguruan tinggi, di situ mereka diminta untuk belajar beberapa mata kuliah yang disebut dalam mata kuliah liberal arts. Liberal arts berarti salah satunya filsafat atau ilmu humaniora. Jadi secara struktural dalam sistem pendidikan mereka dituntut juga untuk berpikir filosofis begitu pada level dan pada jenjangnya. Di kita tidak. Di kita itu di sekolahan dibuat terlalu pragmatis, terlalu praktis, apa yang kemudian bisa menjadi tukang atau bisa menjadi hasil sesuatu untuk menghasilkan nasi, gitu. Padahal yang penting bukan menghasilkan nasi. Bagaimana misalnya nasi itu misalnya mesti dinilai sehatnya bagaimana, pembagiannya bagaimana, itu juga penting kan untuk keadilan, ya. Kalau hanya kemudian bisa menanak nasi, mesin juga bisa buat. Jadi intinya suatu cara berpikir yang lebih luas itu belum terbiasa kita. Mungkin di situ salah satu tantangannya. Cindy dan Dea itu. Oke, Romo. Berarti memang
tergantung ini di sini juga lingkungannya ya. Iya. Di sini juga. Nah, Romo, sepengalaman saya dan Cindy ya Romo yang berkuliah filsafat secara formal, kita itu lebih banyak tuh baca, nulis, sama diskusi ya nggak sih? Terutama tuh baca. Nah, apakah penting Romo untuk membaca teks primer dari para filsuf langsung jika mengambil kuliah filsafat Romo? Dan jika iya, apakah Romo punya tips untuk membaca teks-teks filsafat primer itu Romo? Oh iya, tentu saja Dea dan Cindy. Karena apa? Karena kalau kemudian kita mendapat sesuatu misalnya dari dosen, dosen itu kan dalam arti tertentu dia memberi kunyahannya dari cara membacanya. Jadi the art of reading, ya, lalu juga the art of understanding dari si dosen itu yang kemudian disampaikan lewat kuliah. Anda sudah mengalami itu berdua lewat kuliah filsafat. Tetapi salah satu juga tuntutan dari filsafat adalah bahwa dia berpikir kritis kan. Jadi salah satu berpikir kritis adalah untuk mengecek apakah kebenaran dari isi yang disampaikan itu memang betul-betul demikian. Nah, pengecekan itu antara lain dengan membaca sendiri tulisan-tulisan dari tulisan-tulisan primer dari pemikir-pemikir yang disampaikan di dalam ruang kelas. Tentu saja dosen yang bertanggung jawab juga akan memberikan pertanggungjawaban literernya dengan misalnya mengapa dia menyampaikan itu. Maka diberilah sumber-sumber referensi yang dimaksudkan kalau si mahasiswa yang mau mengecek sendiri dan mau mengetahui lebih luas, lebih dalam dan lebih sungguh-sungguh perkara yang disampaikan itu bisa mengecek sendiri pada buku-buku dari yang disebut oleh dosen itu. Jadi memang penting untuk membaca tulisan-tulisan buku-buku artikel primer itu. Kalau pertanyaanmu penting atau tidak, supaya dengan demikian itu tadi it works, berfungsilah cara berpikir filosofis itu ya, mengecek, mencari kebenaran, berpikir objektif, jangan gampang dibelokkan bahkan oleh dosen sendiri. Kadang-kadang juga kan dosen seakan-akan mungkin merasa maha sakti kan ya. Tapi dia sendiri juga kadang-kadang juga bisa saja punya perspektif, punya angle tertentu dalam cara membaca yang kalau Anda baca sendiri itu bisa saja, apalagi Anda melihat dengan perspektif lebih luas, bandingkan sana, bandingkan sini, compare sana, compare sini, lalu Anda bisa melihat, oh ini ternyata ada angle lain yang bisa saya komunikasikan pada dosen. Dalam arti itu membaca buku primer penting. Tipsnya, pertanyaan keduamu dari yang tadi itu. Tentu saja kalau membaca buku-buku primer, saya tidak mengusulkan itu untuk para mahasiswa tingkat pertama itu loh, atau tingkat kedua. Mengapa tidak saya usulkan? Karena saya khawatir kalian frustrasi belajar filsafat. Karena buku-buku primer itu, astaga, itu nggak gampang, gitu ya. Nggak gampang artinya juga kadang-kadang baca 1-2 alinea, ini ngomong apa gitu ya. Karena filsafat itu banyak abstraksi yang mengandaikan orang perlu mengunyah lebih dahulu dan juga perlu tahu konteks. Itu juga prinsip dari penafsiran dari hermeneutika kan. Kadang-kadang si pemikir yang serius itu, yang berat itu, dia sudah mengandaikan suatu konteks pemikiran tertentu yang pada teks itu tidak ditulis, tetapi kalau misalnya kita yang pembaca awal tidak tahu, itu repot. Jadi tips saya kalau mau membaca buku-buku primer itu jangan langsung, ya. Ini khususnya tadi untuk tingkat-tingkat beginners, tingkat-tingkat awal. Tetapi bacalah buku-buku pengantar, itu banyak buku-buku pengantar, ya, buku-buku monografi tentang pemikir-pemikir tertentu, sebut saja tentang Kant. Nah, itu kan banyak tuh, misalnya buku-buku tentang Kant yang buku-buku sekunder, atau buku-buku dalam bahasa Indonesia. Tadi sudah saya sebut beberapa buku yang eksplisit saya sebutkan. Ini membantu kita untuk melihat, memahami pandangan-pandangan filsafat dari pemikir-pemikir orisinal yang mempunyai teks-teks primer itu. Nah, itu tips saya. Jadi baca dulu buku-buku sekunder, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa awal ya.
karena supaya nggak frustrasi. Baca buku filsafat itu nggak seperti baca buku Samurai X, langsung mengerti ya, tapi itu butuh kunyahan, butuh kemudian sedikit referensi sana sini, dan buku-buku sekunder itu membantu kita untuk itu. Itu sih tipsnya yang ada di kepala saya, Cindy dan Dea. Silakan. Oke, pantesan nih Cindy ya. Aku nih ya baca langsung ya. Aku baca Agustinus ya. Itu baca langsung City of God aja udah sakit kepala, aku vertigo. Iya itu. Makanya waktu pertama kali aku baca bacaan filsafat itu memang bacaannya Descartes ya. Cuma kalau tulisan Descartes langsung, kayak udahlah baca buku sekundernya aja. Jadi overthinking jadinya. Nah itu, apalagi kamu baca Agustinus kan? Agustinus kan mengandaikan juga Platonisme atau Neoplatonisme kan? Iya. Descartes juga mengandaikan banyak pemikiran-pemikiran termasuk juga Agustinus ya. Dari Descartes juga ada pemikir-pemikir skolastik. Bayangkan kamu membaca suatu teks dari pemikir-pemikir serius, teks primer, tapi nggak ngerti yang mereka andaikan itu, kan dia tidak masukkan kan di situ, dia andaikan, dipikir dia nggak menulis, waktu menulis buku ini Descartes dan Agustinus sama sekali dia nggak berpikir tentang Dea dan Cindy kan, sama sekali ya sehingga ya sekarang bagaimana kamu bisa mengerti, maka itu penting teks-teks sekunder juga. Begitu sih Dea dan Cindy. Oke. Kita kan udah tahu nih pentingnya bacaan-bacaan filsafat, apalagi bacaan primer dan seterusnya. Kita juga udah tahu tips-tipsnya untuk membaca teks-teks tersebut. Nah, tentunya teks ini kan pasti bantu juga kan di dalam tugas akhir filsafat ya, kayak skripsinya, tesis, disertasi. Nah, perbedaan dari ketiganya ini apa sih Romo, perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi filsafat sendiri? Oh, itu ya. Iya, itu berkaitan Cindy dengan jenjang-jenjang di dalam strata pendidikan di perguruan tinggi. Jadi skripsi itu untuk tingkat sarjana. Itu sebutan untuk tulisan akhir untuk tingkat sarjana atau S1. Karena tingkat sarjana kan biasanya sifatnya lebih introductionary. Jadi di dalam skripsi tema-tema yang dibahas itu tema-tema introductionary biasanya. Maka ini beda-beda nih pada masing-masing perguruan tinggi, saya harus katakan, karena masing-masing punya, maka dari itu kan tadi saya katakan supaya tolong cek masing-masing perguruan tinggi itu di mana dia memberikan aksentuasi ya. Nah, yang saya pahami dari STF dulu ya, karena yang lain saya kurang tahu, maka dari itu saya minta Anda mengecek sendiri di dalam browsing perguruan tinggi institusi masing-masing. Nah, kalau yang di dalam STF itu misalnya tulisan akhir itu yang disebut skripsi, itu tekanannya pada ya paham-paham yang sifatnya introductionary, misalnya sebut saja pandangan Kant tentang sebut saja imperatif kategoris. Nah, itu kan suatu istilah kunci. Jadi pandangan Kant yang spesifik tentang misalnya categorical imperatif. Ini suatu perintah moral. Nah, itu dibahas. Jadi lebih introductionary, lalu di situ kemudian orang membuat tanggapan, kemudian orang dibimbing. Itu S1, sifatnya introductionary. Kalau S2 itu dia lebih elaboratif. Jadi dia bisa bandingkan sini banyak literatur dan juga harus juga memberikan suatu pendasaran orisinal berkaitan dengan evaluasi kritis dari mahasiswa S2 itu terhadap pandangan si sang filsuf itu. Dan dia harus bisa merumuskan dengan tesis original yang dia temukan dari diskursusnya, dari petualangannya, dengan pemikiran dari sang filsuf yang sedang digali. Maka itu ada disebut tesis. Tesis itu bahasa Yunani berarti pernyataan. Jadi dia harus membuat pernyataan yang orisinal yang dia temukan dari hasil konfrontasinya, hasil elaborasinya mengenai pemikiran dari sang filsuf yang sedang dibahas, ditangani oleh dia dalam rangka tulisan akhir, tulisan magisternya. Jadi tesis itu untuk mendapat magister. Dari magister berarti guru. Orang yang punya magister itu punya lisensi, dia lisensi menjadi guru, maka dia bisa mengajar S1 misalnya.
Perguruan tinggi kan Indonesia juga begitu kan. Untuk bisa ngajar S1 minimal dia harus bisa magister. Magister berarti guru. Jadi dia bisa mengajar S2, bisa mengajar S1. Kalau S1 kan masih introductory. Maka S1 itu menurut peraturan sekarang itu tidak boleh mengajar sesama S1. Nah itu. Adapun yang terakhir itu tingkat paling tinggi ya. Itu namanya disertasi. Ya. Disertasi itu yang khas itu untuk doktoral, jadi untuk S3. Yang khas dari sebuah disertasi adalah sang mahasiswa dia harus mampu menemukan yang novum, yang novelty, kebaruan dari risetnya itu. Jadi sebut saja kalau dia tadi menyebut Thomas Aquinas ya, dia menyebut apa tadi dia? Saya lupa. Agustinus ya. Kami menyebut Agustinus dan Descartes. Nah, kamu menyebut Agustinus dengan Descartes. Nah, sekarang kamu bisa lanjutkan itu yang kamu tulis di S1 itu, dia Agustinus dan Descartes bisa saja dijadikan pada level disertasi. Hanya sekarang dia dan Cindy itu harus bisa menemukan yang baru, yang belum pernah ditemukan oleh orang lain berkaitan dengan pemikiran Descartes dan pemikiran Agustinus. Nah, kamu bisa pecah kepala di situ kan, ya kan? Karena mana nih yang belum pernah ditemukan, yang gua mau temuin baru nih, yang gua pikir ini bagus nih ya. Tapi kan ini kadang-kadang juga soal kreativitas. Dan orang yang berpikir filsafat itu mestinya terampil juga dalam kreativitas. Misalnya saja kamu bisa bandingkan misalnya Agustinus dengan etika Jawa. Nah, itu kan menarik juga. Kan itu kan nanti sesuatu yang baru juga kan ya. Agustinus dengan etika Jawa, pengaruh Neoplatonisme Agustinus dan pengaruh Neoplatonisme pada etika Jawa misalnya. Waduh. Ya, ini kan juga apa? Ini kan juga sesuatu yang baru yang saya yakin kamu tidak temukan di New York dan tidak kamu temukan misalnya di Prancis gitu. Nah ini dia misalnya. Jadi kan soal bagaimana kamu kreatif kan. Filsafat justru diajak supaya kamu berpikir kreatif juga. Jadi intinya dia dan Cindy, kalau kamu mau disertasi, itu kamu harus menemukan novelty, menemukan novum, bahasa Latin novum, novelty dalam bahasa Inggris, itu berarti sesuatu yang baru, yang di dalam riset mengenai yang kamu sedang tekuni itu belum pernah ditemukan oleh orang lain. Maka saya pernah punya pengalaman, bukan pengalaman saya, pengalaman teman, dia waktu itu, ini di Jerman, dia membuat suatu tesis tentang saya lupa persis tentang Thomas Aquinas kalau nggak salah. Dia sedang menekuni Thomas Aquinas sudah sampai bab terakhir. Tiba-tiba pada saat-saat momen-momen terakhir itu, profesornya pada suatu pagi memberikan kepada dia sebuah buku baru, sebuah terbitan baru di depan pintunya. Dia buka, astaga, ternyata buku terbitan baru itu memuat tulisan publikasi tentang Thomas Aquinas yang memang menyangkut tema yang sedang dia selidiki itu. Itu berarti apa? Semua persiapan disertasi yang sudah sampai bab akhir itu tiba-tiba harus dia tinggalkan karena apa? Karena udah ada yang lain yang menemukan. Dengan lain kata, dia sebenarnya sudah tidak memiliki yang baru lagi karena sudah didahului beberapa menit lalu dengan orang lain yang menulis itu. Jadi gagal itu. Jadi bisa saja pembimbing suatu saat, misalnya saja seperti tadi konsisten dengan judul, dia melihatnya jejak Neoplatonisme misalnya dalam etika Jawa dan dalam misalnya dalam Agustinus ya lah. Kemudian begitu diklik di dalam Google, lalu tiba-tiba sudah ada yang menulis itu. Yaitu seorang mahasiswa misalnya dari Rusia. Ya lalu ya gagal lah dia. Dia tidak bisa lagi menulis tentang itu karena sudah didahului oleh orang lain. Begitulah maksudnya. Jadi itu beda skripsi, beda untuk S1, beda magister, untuk maksudnya tesis untuk S2, dan beda dokter, disertasi untuk S3. Begitu. Oke, Romo. Ini terkait tentang bedanya yang belajar filsafat secara formal dan yang
Tidak ya, kadang kita juga jiper nggak sih ngeliat teman-teman yang nggak belajar filsafat kok kayak tapi bisa lebih mengenal gitu loh daripada kita ya yang belajar filsafat secara formal. Kita jadi ngerasa kayak, aduh kayaknya gue harus belajar lebih banyak lagi nih tentang filsafat, walaupun kita di dalam ikut formal. Apalagi ngeliat komen-komen di YouTube ya. Kalau komen di YouTube, kayaknya banyak filosof di YouTube, Twitter, Instagram dan lain-lain banyak loh. Iya, sekarang kan lebih pintar daripada kita ya. Kita yang di ruang lingkup akademis, aduh kayaknya kita kurang baca, kurang menulis dan kurang latihan nulis bikin. Itu ya. Iya begitu Romo. Saya sampai malu ngomong sama ijazah S1 saya. Apalagi saya baru lulus. Nah kalau gitu Romo, menurut Romo apa perbedaan cara berpikir orang yang belajar filsafat secara formal dan yang tidak Romo, yang dalam arti teman-teman pegiat filsafat atau yang menjadikan filsafat sebagai hobi ya Romo? Ya, Dia dan Cindy, pertama-tama lu nggak perlu merasa jiper dengan orang yang bisa memberikan pandangan meskipun dia tidak belajar filsafat akademis. Karena hakikat dari filsafat kan berarti dua kata Yunani penting itu, kata philein dan kata filosofia, kata Sofia. Philein itu kan bahasa Yunani berarti bersahabat dengan atau mencintai dalam arti bersahabat ya. Bahasa Yunani punya dua kata untuk mencintai. Yang pertama itu agapein, dari situ kata agape ya. Mencintai dalam arti cinta, dalam arti cinta sangat hebat, cinta sangat luar biasa ya, cinta yang istilahnya tidak tertandingi, yang kamu superior. Nah, cinta dalam arti ini itu agape, kata kerjanya agapein, itu berarti cinta yang Tuhan punya untuk kita. Ya, karena cinta Tuhan pasti tidak tertandingi karena dia adalah sumber dari semua cinta kasih, bukan kebencian. Kalau yang mengajarkan kebencian, dia pasti jauh dari Tuhan. Nah, itu misalnya begitu. Jadi Tuhan misalnya yang bisa agapein pada kita. Tapi manusia itu punya kata philein. Philein itu berarti mencintai dalam arti saya mau akrab dengan, saya mau intim dengan, saya mau mencintai bersahabat dengan. Ya. Nah, dalam arti ini, seorang yang belajar filsafat, dia mau akrab dengan, mau cinta pada, mau menggauli kebijaksanaan. Kebijaksanaan bisa kita terjemahkan secara sangat umum, pengetahuan mengenai hal-hal prinsipil dalam hidup atau arke. Nah, jadi mereka yang belajar filsafat justru dia mencintai pengetahuan. Maka dia tidak merasa bahwa dia seakan-akan pengetahuan dijadikan miliknya sendiri. Yang lain itu pasti nggak punya pengetahuan. Sokrates benci dengan orang seperti itu. Itu akan dicap sebagai sofis. Dia bukan filosof, dia sebagai sofis. Yang merasa diri mengklaim punya pengetahuan, punya kebijaksanaan, padahal sebenarnya yang punya cuma motif-motif mau menang sendiri, motif-motif mau cari duit, motif-motif apa untuk cari keuntungan. Seorang filosof itu dia tahu bahwa dia tidak tahu. Itu kan Sokrates bilang, aku tahu bahwa aku tidak tahu. Maka itu aku mau tahu kan. Maka dari itu setiap orang yang memberikan kepada dia wawasan lebih luas, peduli amat dia punya background akademis atau tidak, bagi sang filsuf dia menjadi partner. Partner untuk mencari pengetahuan, mencari kebenaran, mencari arke, prinsip-prinsip dalam hidup yang penting untuknya. Maka dari itu tidak perlu merasa jiper, tidak merasa minder. Filsafat mengajarkan kepada kita untuk belajar pada orang-orang seperti itu juga. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, karena kamu mengatakan apa itu istilahnya dalam tanda petik ya, keuntungan atau kehebatan belajar filsafat akademis, ini sebenarnya berlaku untuk semua ilmu, Dea dan Cindy. Sama seperti sebuah ilmu, itu yang kuat dari ilmu itu adalah unsur metodologi, ya toh? Semua ilmu punya metodologi. Metodologi dari kata Yunani hodos, ya, dan kata logos. Logos itu berarti dalam arti ada pikiran, ada rational, ada pertimbangan masuk akalnya, ya. Dan hodos itu berarti jalan, ya. Kata sinode misalnya, sinodos berarti jalan bersama, sinode, ya kan? Metodologi itu suatu jalan ilmiah yang memang diperlukan untuk sebuah ilmu. Jadi
sebuah penalaran argumentatif, diskursif yang membantu kita untuk mencapai kebenaran yang mau kita capai. Nah, dalam arti itu, metodologi itu diperoleh secara teruji tentu saja di dunia akademis. Karena di situ ada gurunya, di situ ada lingkungannya yang memang memaksa kamu berpikir begitu. Lagi pula juga filsafat akademis kan tadi sudah saya sebut, dia harus logis, dia harus sistematik, dia harus koheren, harus berhubungan satu sama lain. Nah, ini dibantu di dalam dan dilatih terus-menerus kalau kemudian dunia akademik itu memaksa demikian. Karena lalu pengetahuan kita dan cara kerja kita menjadi proven, menjadi teruji. Nah, unsur akademis itu teruji. Kelihatan misalnya dari apa? Dari ijazah, dari negara. Kelihatan dari apa? Hasil ujian. Itu kan berarti proven. Ya. Kadang-kadang tadi saya sudah bilang loh, kalau orang bisa retorika dan seterusnya, omong dan bagus, itu belum tentu dia bisa berfilsafat loh. Itu belum tentu. Kadang-kadang kita terpesona juga, padahal filsafat mau mencari substansi. Nah, mencari substansi itu kan perlu teknik. Sama seperti kalau orang ahli tambang minyak ya, untuk ngebor menghasilkan minyak, ya dia kan juga perlu tahu teknik-teknik pengeboran yang tahan uji, yang proven. Dan itu diperoleh misalnya kan dari perguruan tinggi. Ya, itu yang bagi saya penting. Sama seperti juga hal praktis. Saya kasih contoh. Saya misalnya berlatih kendo. Di belakang saya itu ada perlengkapan kendo. Dia lihat nggak nih dengan Cindy? Itu pakaian kendo itu ya. Nah, di dalam kendo misalnya, orang harus tahu bahwa tujuannya itu harus tepat menghantam 4 sasaran. Pertama kepala, jidat dalam arti forehead, dahi sebelah atas. Yang kedua cuki, tenggorokan disodok. Yang ketiga tangan dicungkil, kote sebelah ini berarti lengan tangan. Dan yang keempat do atau berarti perut untuk disobek ya dengan pedang-pedang dari kayu. Kendo berarti jalan pedang. Nah, tentu saja saya tahu sasaran itu. Tetapi supaya tepat, supaya persis dan supaya dapat poin, saya kan harus belajar bagaimana misalnya menghantam dengan tepat ya sinai atau pedang bambu yang saya pakai untuk latihan. Dan untuk itu guru di dojo, di tempat latihan, dia akan membimbing nanti ya supaya tepat, supaya persis. Dengan demikian skormu itu kamu bisa peroleh tinggi. Sama juga dengan demikian yang dalam tanda petik menguntungkan untuk studi secara akademis adalah metodologimu kuat ya toh, dan juga logika, sistematika, koherensinya itu dilatih. Dan ya kamu punya peran sosial yang memang diakui sebagai kompetensi. Kalau masyarakat kita itu mengandalkan kompetensi dalam arti juga kelihatan dari misalnya ijazah yang teruji, ya tentu saja juga pengakuan sosialmu menjadi lebih kuat juga. Itu mungkin beberapa keuntungan baik secara geistig pikiran, you know, tapi juga dalam arti ya sosial kemasyarakatan. Kalau belajar filsafat secara akademis itu keuntungannya apa? Begitu Cindy dan Tia. Jelas nggak nih? Jelas banget Romo. Kan ya. Iya ya. Jadi kita nggak perlu malu lagi ya. Iya. Nah, malu pantangan. Ya. Terus nih sebagai pertanyaan dari kita yang terakhir ya sebelum loncat. Nah ini kita kan kayaknya lagi naik banget ya persoalan-persoalan tentang keindonesiaan tuh. Nah kita pengen tahu nih Romo, peran filsafat dikaitkan dengan keindonesiaan itu apa? Perannya, ini justru penting. Sengaja tadi saya sebut background tadi kan ya. Background cara pikir kita. Tadi nggak lihat kayak waktu kamu bertanya tentang kesulitan ya, kan salah satu juga poinnya saya sampaikan juga iklim dari cara pikir dan juga keadaan kita yang juga untuk belajar filsafat akademik ya, dalam arti filsafat yang distudikan di sekolah ya, yang secara kuat misalnya itu mendapat aksentuasinya secara lebih kuat dalam filsafat barat dengan metodologi yang proven, yang teruji. Nah, untuk situasi Indonesia menurut saya itu filsafat sangat relevan berdasarkan 3 alasan. Pertama,
Indonesia itu menurut saya punya banyak kebijaksanaan lokal yang disebut local wisdoms, ya kan? Dalam diskusi sebelumnya itu tadi Pak siapa itu? Mas siapa dari Jogja? Mas Arifin ya? Kalau nggak salah tadi bicara. Mas Irfan. Nah, dia menyebut juga kebijaksanaan, misalnya dari kebijaksanaan Jawa. Saya yakin kita punya 1001 kekayaan kasana filosofis bangsa kita. Nah, ini perlu diolah, perlu kemudian direfleksikan, supaya dengan demikian kita tidak merasa asing, bukan seakan-akan filsafat itu jebret datang dari luar, dicekokin dari kita, dari barat, tetapi kita punya sesuatu yang memang berangkat dari iklim budaya kita, ya, iklim kebijaksanaan kita. Nah, kalau belajar filsafat secara akademis, hal-hal yang seperti itu bisa istilahnya kamu ungkapkan juga secara akademis. Dalam arti proven, kamu mengangkat kebijaksanaan yang mungkin tadinya masih tersembunyi karena mungkin baru tradisi lisan, belum dilihat koherensinya, belum dilihat dalam kaitan sistematiknya yang ketat, dan juga dalam jalur-jalur logikanya yang juga jelas. Kamu bisa membahasakan itu dengan demikian, ini bisa menjadi milik bersama yang memperkaya kasana keindonesiaan. Ini menurut saya kurang banyak digali. Yang saya tahu misalnya saja etika Jawa saya tahu. Dalam macam-macam tulisan etika wayang, beberapa Batak saya tahu, ya. Budaya Minahasa saya tahu beberapa ada tulisannya. Tetapi yang misalnya kita kan punya budaya banyak, bukan hanya budaya yang saya sebut tadi. Bayangkan kalau misalnya kita diperkaya, ya. Orang yang secara akademis menggali ini, mengelaborasi ini, mengungkapkan ini, memformulasikan ini secara metodologis proven, jadi akademis, ini kan bisa memperkaya kasana kita. Ini penting untuk keindonesiaan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jadi dalam rangka membangun keindonesiaan, menurut saya filsafat akademis penting. Yang kedua, itu berkaitan dengan daya kritis tentu saja. Kita dicekoki dengan macam-macam ideologi. Ideologi adalah ajaran yang menentukan bagaimana kita harus bertindak dan hidup secara mestinya. Jadi ideologi tidak harus jelek, ideologi pokoknya mengajarkan kepada kita harus bertindak bagaimana seharusnya. Ideologi bisa datang dari ideologi sekuler, entah itu komunisme, entah itu ideologi liberalisme, neoliberalisme, atau ideologi lain, tapi juga ideologi bisa saja ideologi agamis, ya toh. Ideologi agamis itu adalah ideologi yang datang dari agama, yang mau memutlakkan cara pandangnya kepada kita, sehingga hanya cara pandang itu yang betul. Nah, ini kan bahaya untuk keindonesiaan. Indonesia berhadapan dengan tantangan itu. Ideologi dari luar, baik yang sekuler itu setiap hari mengindoktrinasi kita, baik secara keseharian, kontak kelihatan, maupun yang secara virtual, lewat YouTube yang kita akses, lewat macam-macam gadget yang kita miliki, itu kan dicekoki pada pikiran kita. Kadang-kadang dengan gambar-gambar, dan kadang-kadang dengan video-video singkat, dengan clips-clips tanpa sempat kemudian berpikir kritis. Ya, seakan-akan kita melihat pandangan orang lain yang betul, maka berarti itu betul, itulah kebenaran. Hal yang sama juga dengan pandangan-pandangan agama, ya, yang jahat, ya, yang kemudian sempit, yang membuat orang kemudian merasa harus hidup dan memperlakukan seakan-akan orang lain itu bodoh dan orang lain itu darahnya halal untuk dibunuh. Nah, itu kan pandangan-pandangan seperti itu ideologi agama yang sangat berbahaya. Nah, di Indonesia itu menurut saya filsafat membantu untuk berpikir kritis bagaimana ideologi-ideologi itu disikapi. Disikapi artinya dilihat, disikapi secara kritis. Disikapi secara kritis berarti dua tingkat. Tingkat pertama, dia harus mampu melihat mana yang oke, mana yang memberi sumbangan pada kita, ya toh. Tapi juga tingkat kedua, dia harus mampu juga untuk melihat mana yang problematis dari ajaran-ajaran ideologis yang diberikan kepada kita. Mana yang jahat, mana yang harus ditolak. Nah, itu filsafat akademis membantu kita untuk melihat dalam situasi keindonesiaan yang macam-macam ideologinya datang itu di tengah-tengah kita, supaya kemudian kita bisa melihat perkaranya sungguh-sungguh dengan jernih, dengan cool,
dan juga dengan penuh pertanggungjawaban. Filsafat akademis membekali kita dengan daya kritis itu. Yang ketiga, tentu saja dalam kaitan dengan yang pertama, kita bisa menjadi mediator untuk macam-macam diskusi, segala macam ilmu. Justru karena filsafat itu bicara tentang kebenaran, mau cari mana yang benar, ya. Padahal kebenaran bisa dilihat dari macam-macam sudut oleh macam-macam ilmu. Antropolog misalnya melihat kebenaran berarti yang misalnya dilakukan oleh masyarakat tertentu. Misalnya suku A membuat itu kebenaran, maka itu dideskripsikan sebagai kebenaran, ya toh? Lalu kemudian juga ahli teknik mendefinisikan kebenaran misalnya sebagai it works, yang bekerja, yang berfungsi. Kalau it works, berarti kemudian itulah benar. Ya toh? Lalu kebenaran dari sudut agama, berarti mengatakan yang penting menurut wahyu kitab suci saya benar. Nah, justru filsafat karena tidak berpedoman pada masing-masing begituan, tapi dia mau mencari sungguh-sungguh di mana yang mempersatukan ini sebagai benar dan tahan uji, ya, apakah itu tahan uji atau tidak, apakah ini betul atau tidak, maka dia sebenarnya bisa menjadi mediator ketika ilmu-ilmu lain kemudian bertemu itu. Kadang-kadang sebut saja agama. Kadang-kadang kan juga di dalam satu agama yang sama bisa berbeda macam-macam pandangannya tentang Tuhan atau pandangannya tentang doktrin-doktrinnya. Agama Kristen yang satu, pandangannya bisa berbeda dengan pandangan agama Kristen yang lain. Hal yang sama juga misalnya dengan pandangan Buddhisme. Maka itu ada macam-macam doktrin, dan ada macam-macam sekte, dan ada macam-macam aliran-aliran, tafsiran-tafsiran. Nah, filsafat justru karena dia tidak mau melihat pada macam-macam hal begitu, tetapi mau mencari apa yang sungguh-sungguh mempersatukan semua dalam hakikatnya, ya, dalam hal yang prinsipilnya, maka filsafat itu bisa menjadi sungguh-sungguh mediator untuk dialog macam-macam kepercayaan, macam-macam paham, macam-macam ideologi, dan macam-macam ilmu pengetahuan. 3 peranan di Indonesia menurut saya filsafat akademis penting untuk itu. Begitu sih Dea dan Cindy. Oke. Jelas kali? Ya, jelas banget Romo. Dan Cindy, aku baru kepikiran deh. Kenapa kamu nggak bikin aja tuh? Filsafat Minahasa, mempelajari Sito Timoto. Kan bisa aja kan? Oh iya. Bisa itu pernah diungkapkan oleh Samratulangi loh. Itu bapak pahlawan kita. Itu dari Sito Timoto. Ya, atau orang Batak punya pandangan semua orang egaliter, semua orang adalah raja, hanya tergantung fungsinya kapan, karena mereka punya prinsip dalihan tolu. Nah, itu misalnya menarik. Setiap orang punya martabat yang sama, tapi punya fungsi berbeda. Nah, itu kan bagus. Iya. Gitu. Iya sih, mantap nih. Mantap. Baru kepikiran ya. Iya. Ini ide kita nih, akhirnya kita tercerahkan setelah kita tanya-tanya sama Romo. Iya nih. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman partisipan nih ya. Iya, bacain lah. Mulai dari M. Dava Alfarizi S. Mohon izin Romo, saya ingin bertanya, bagaimana cara meyakinkan orang tua jika kita ingin berkuliah di jurusan filsafat? Wah, penting banget nih kayaknya. Pertanyaan nomor 1 ya kayaknya. Wah, bagaimana meyakinkan orang tua loh ya? Wah, ini rada repot nih kan ya. Ya, saya aja mau meyakinkan orang tua itu pada mulanya nggak percaya mereka ya kan. Mungkin mereka berpikir lebih baik lu buka toko ya kan, kemudian dapat untung ya kan. Itu juga susah kan. Tapi kan itu kan step by step lah. Step by step. Mungkin mulai dari kesaksian pribadi bahwa saya merasa ini misalnya membantu saya untuk pribadi ya, untuk hidup saya misalnya, saya mau berpikir lebih jernih, dan saya merasa filsafat memperluas saya. Mungkin dari kesaksian pribadi itu menjadi lebih bagus, ya, lebih meyakinkan, ya. Bagaimana meyakinkan persis jadi sulit, karena apa? Karena kan tergantung dari orang tua kan. Ada orang tua yang berpikir terbuka bahwa yang penting si anak bahagia, supaya kemudian dia bisa berpikir menjadi manusia. Iya toh, dan manusia itu berarti dia punya menemukan jalannya sendiri, karena setiap orang termasuk anakku harus menemukan jalannya sendiri, ya toh. Kan nggak semua orang dari kita harus mengikuti jalan orang tua.
Setiap dari kita mesti menentukan hidup kita sendiri pada akhirnya, dan dalam arti tertentu saya bisa melukai orang tua karena itu. Dalam level tertentu. Kadang-kadang memang kalau kita mau menemukan jalan sendiri atau menemukan apa yang bagi kita itu penting untuk hidupku, bukan untuk hidup orang lain termasuk hidup orang tua, kadang-kadang pada level tertentu itu mesti sedikit melukai orang tua. Nah, kalau kemudian saya merasa memang ini baik untuk saya merasa saya berbahagia di sini, maka baik mungkin dalam tanda petik ya, panggilan batinmu untuk studi filsafat dikomunikasikan dulu. Mungkin di situ orang tua menjadi terbuka untuk itu. Nyatanya orang tua sesudah diajak ngomong, pengalaman saya lagi. Nyatanya terbuka. Mungkin baru semester kedua terbuka, ya nggak apa-apa. Terbuka semester kedua daripada tertutup 100% kan. Begitu sih ya. Susah kasih resepnya saya nih. Karena kan orang tua beda-beda kan. Mesti yang bicara dia nih sama si Cindy. Bagaimana kalian meyakinkan orang tua? Bagaimana orang tua kalian? Kalau pengalaman aku ya, justru awalnya orang tua malah ngedukung loh. Sama. Masuk filsafat terus dulu Mbak. Iya. Karena itu orang tua bagus tuh, saya puji tuh. Ya tuh. Dia dapat informasi dari Agustinus mungkin. Iya, waktu itu ya, kalau aku nih, aku kan udah ambisius tuh, pengen masuk filsafat dari SMA. Pokoknya kuliah harus S1 filsafat. Udah ambisius. Dan orang tua ngedukung, gitu kan? Bagus kuliah filsafat. Kalau begitu. Nah, kalau sini gimana nih? Nah, kalau saya ya kurang lebih 11-12 dengan Mbak Dea ya. Pas udah rencanain kuliah gitu, mau masuk filsafat, oh yaudah masuk filsafat, dan begitu diterima, yaudah orang tua senang gitu kan. Nah, masalahnya yang rusuh adalah lingkungan di luar dan keluarga besar. Dulit-dulit gitu. Itu yang rusuh tuh. Jadi Cindy dari apa? Dari orang tua nggak ada masalah kan, malah mendukung ya. Malah Filofest yang hari kelima kemarin itu orang tua saya ngikutin diskusinya. Luar biasa kau. Ya. Tapi keluarga besar nggak dukung sih atau bagaimana sih? Nah itu yang keluarga besar ini yang ngomongnya agak pedes ya istilahnya. Pas Ted, kuliah di mana? Itu kan panggil ke ibu saya kan, panggil Bu Ted gitu kan, karena ibu saya orang Batak. Kamu Batak nih, karena kamu Bu Ted. Saya orang Batak. Ya. Ted, gimana itu anakmu? Udah keterima kuliah? Udah, keterima di mana? Di filsafat. Kau nggak takut anakmu gila nanti? Digituin. Bagus sih. Kalau sama saya sendiri juga, kau nggak takut sih jadi gila begitu, jadi ateis. Orang filsafat kan gimana gitu lah. Kau lihat sendiri lah ntar. Nah, itu ternyata stereotip doang. Ya. Nah, Sin, kalau kamu nanti, karena kamu tadi dari Batak, kalau kamu kemudian bisa membuat suatu pemikiran bagus, misalnya kamu gali pemikiran Batak itu ya, tentang Dali Hanatolu, bahwa setiap orang adalah rajani hula-hula, rajani dungan tubuh, rajani boru, ya toh. Nah, itu kan nanti bagus kalau kamu gali. Memang kadang-kadang orang Batak kan juga punya prinsip yang disebut 3H, kan? Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, ya toh. Hamoraon itu berarti kekayaan. Hasangapon itu berarti nama baik, ya posisi bagus dalam masyarakat. Dan kemudian Hagabeon berarti keturunan lengkap yang bisa meneruskan marga sehingga menjadi gabe. Nah, kalau kamu kemudian bisa menggali 3H ini dan kamu lengkapi misalnya 3H menjadi 4H, misalnya saja Haporseon itu misalnya iman, pengetahuan, ya, Hapistaran misalnya kepintaran. Nah, itu kan kamu bisa memperkaya itu adat Batak dan kamu bisa mempengaruhi orang Batak supaya tidak terlalu pragmatis. Nah, itu kan bagus. Dengan demikian keluarga besarmu bilang, "Wih, hebat pula kau." Sesuai. Songong tidak itu begitu ya. Wah, oh iya Romo, nih ada pertanyaan lagi nih dari Mas Satria Pangandaran, Mas Ucok. Ucok. Iya, ini ada di sini hari ini. Ya. Romo, bagaimana mengenalkan filsafat untuk anak-anak ya? Ya, Ucok, pertanyaanmu tepat. Di STF itu ada sekitar 2 tahun lalu itu ada dosen filsafat
dari Nijmegen, dari Belanda, yang datang ke STF. Waktu itu saya memberikan tawaran praktis, karena dia membuat program 2 hari yang berjudul Philosophy for Children. Philosophy for Children. Itu berarti filsafat untuk anak-anak. Jadi ya rada susah nih sekarang, karena itu sudah lewat, tetapi mestinya dicari di YouTube, itu ada. Itu kan bisa saja kan, Philosophy for Children. Karena program ini internasional. Khususnya di negara-negara yang biasa dengan pemikiran filosofis. Belanda itu kan Eropa, Jerman juga ada, Perancis juga ada. Negara-negara itu mereka punya program yang sudah terbiasa, misalnya untuk dalam tanda petik membuat filsafat itu menjadi lebih user friendly, berarti lebih umur friendly lah, sesuai dengan umur masing-masing. Yang saya ingat waktu itu yang datang ke STF itu adalah misalnya anak-anak dikasih konsep misalnya mana yang substansi ya, yang pokok dengan misalnya yang kurang pokok. Nah, itu kan membedakan mana yang pokok dan kurang pokok, itu cara berpikir filsafat. Jadi anak-anak dikasih barang, ya toh, barangnya apa aja lah, misalnya ada seperti post-it, misalnya kesehatan, ya toh, misalnya makanan, lalu juga makanan ada macam-macam, misalnya ada permen, gitu, lalu juga relasi hubungkan yang penting orang tua, guru atau apa, kemudian juga dibilang yang baik yang buruk misalnya, yang satu misalnya pencuri, jadi kasih gampang-gampang kan, mencuri misalnya berdoa atau kemudian ya itu dikasih post-it, jadi diandaikan bisa membaca atau dikasih stiker, gambar juga nggak apa-apa. Lalu dikasih 2 kotak, ya toh, atau 3 kotak, terserah. Penting 1, penting, sangat penting, penting, kurang penting. Nah, lalu post-it ini itu dimasukkan ke dalam, anak itu kemudian memasukkan ke dalam kotaknya apa? Misalnya makanan, dia masukkan ke dalam kotak misalnya kurang penting, ya toh. Tapi misalnya dia mengatakan papi mami penting, nah, itu kan berarti dia bisa bedakan tuh mana makanan dan mana papi mami. Nah, itu cara berpikir, itu philosophy for children, untuk membuat pembedaan mana yang penting, mana yang kurang penting, dan mana yang sangat penting. Itu yang saya ingat dalam kepala saya tentang begitu. Tapi Ucok, saya pikir sekali lagi cari di internet, cari di YouTube. Itu Philosophy for Children. Itu yang mengajar itu orang dari Nijmegen, dari Belanda. Ya, kalau sekarang ini saya program itu sudah lewat di STF. Di STF kan untuk akademis ya. Jadi kalau itu kayaknya lebih untuk applied philosophy kan, atau applied didaktik filsafat itu. Itu pedagogi filsafat untuk anak-anak kecil. Yang tadi saya sebut itu adalah contohnya doang, sampelnya doang. Mungkin mulai dari situ lalu bisa mulai nanti bisa ditemukan cara-cara lain yang juga bisa berkembang. Begitu. Mudah-mudahan sangat konkret. Mau lihat tidak, Amang? Oh, resma. Iya, pas banget tadi. Karena kayaknya emang filsafat tuh emang cocok buat anak-anak, karena justru anak-anak tuh banyak tanya dan anak-anak kritis. Iya. Jadi bisa dibilang. Seperti kemarin tuh ada yang bilang hidup itu misteri, itu umur 14 orang itu. Oh iya kemarin ya. Sejak itu cool itu, aku seneng itu. Itu apa ada di situ pikiran gitu. Waktu kaget boro-boro umur segitu kepikiran. Ya, ini ada lagi nih pertanyaannya ya kayaknya. Iya, nih ada pertanyaan lagi dari Mulia Lubis. Yang pertama, apakah anak-anak diajarkan agama atau filsafat terlebih dahulu? Terus yang kedua, bagaimana pecah kepala dalam belajar filsafat? Maksudnya mengatasi pecah kepala kali ya maksudnya? Iya, mungkin maksudnya itu ya. Ya. Bagaimana lah, Pak? Yang kedua lebih gampang, minumlah Decolgen. Tapi yang begini, Ito Lubis, ya begini. Pertama, menurut saya jangan terlalu dikonfrontasikan antara filsafat dan dengan agama, ya kan?
seakan-akan agama, kalau orang belajar agama atau percaya pada Tuhan itu mesti tidak berpikir. Filsafat memang berpikir hakikatnya ya, bahkan berpikir mendalam. Tetapi kan bukan berarti bahwa agama dengan demikian menjadi musuh dari filsafat. Agama justru dijauhkan dari unsur tidak masuk akalnya atau unsur-unsur jahatnya. Kalau misalnya dia tidak terbuka terhadap kebenaran bahwa setiap orang adalah diciptakan oleh Allah. Bahwa karena itu misalnya setiap orang punya martabat yang sama. Baik dia punya paham keagamaan sama dengan saya maupun orang yang punya paham keagamaan yang berbeda. Jadi kalau orang diajak berpikir seperti itu, sebenarnya di situ unsur filsafat yang dalam arti universal, rasional dengan unsur iman ketemu kan. Kalau kamu dikatakan sebut saja Tuhan mencintai setiap orang, bahkan pandangan sikap Tuhan orang terhadap Tuhan bisa berbeda. Tapi misalnya Tuhan mencintai setiap orang, maka kita mesti mencintai orang yang dicintai oleh Tuhan itu. Kalau kamu beragama, tetapi kamu memusuhi orang lain, ya, padahal orang lain dicintai oleh Tuhan, maka sebenarnya kamu keliru gitu kan ya. Nah, pandangan seperti itu kan sebenarnya membuat kompatibilitas. Cocok antara misalnya pandangan filsafat yang melihat setiap manusia bermartabat dan setiap manusia adalah pribadi, dengan pandangan Tuhan, agama, bahwa setiap orang itu dicintai oleh Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Nah, coba lihat. Jadi jangan terlalu dipertentangkan juga antara filsafat dengan ketuhanan. Filsafat dalam arti berpikir masuk akal, dan ketuhanan dalam arti kita percaya, agama dalam arti kita percaya pada Tuhan. Dalam contoh yang saya sebutkan, itu misalnya bertemu itu. Memang harus saya akui, orang kan juga dari usianya dia berkembang. Ada sang guru mengatakan ketika kecil aku berpikir seperti anak kecil. Aku mengandaikan seperti anak kecil, ya. Aku berkata-kata seperti anak kecil. Tapi kalau saya sudah dewasa, aku berkata-kata dengan bahasa orang dewasa. Aku berpikir dengan cara pikir orang dewasa. Jadi kan juga orang memang bisa berkembang. Ada saat di mana kemudian orang memikirkan pandangan-pandangannya tentang agama, tentang keyakinan yang selama ini diwariskan kepada orang tuanya. Tidak apa-apa, itu bagian dari perkembangan iman pribadi. Itu kan tanda bahwa dia mulai mau mempribadikan yang selama ini mungkin hanya merupakan warisan tradisional dari orang tuanya. Kenapa dia mempribadikan? Karena dia punya pertanyaan pribadi yang sekarang diajukan kepada orang tua. Itu kan salah satu fase dari beriman secara pribadi. Nah, orang tua mungkin di sini ada kesulitan. Maka sebaiknya orang tua kalau memang dia tidak tahu secara dalam tanda petik secara mencukupi untuk menjawab pertanyaan si anak itu yang sudah dewasa dan berpikir kritis, mungkin diakui saja, misalnya mama tidak begitu tahu tentang ini, tapi Mama yakin ini mestinya ada penjelasan. Akui saja terus terang apakah Nak ya toh, atau Ito atau Amang ya toh, mau bertanya misalnya pada misalnya yang tahu tentang itu. Ya, mungkin Mama menjelaskan tidak begitu bagus karena keterbatasan yang Mama tekuni, ya kan, ilmu-ilmu. Nah, kalau kita jujur mengatakan begitu daripada kemudian menuduh kamu itu kafir ya, kamu sudah diracuni ya oleh orang-orang jahat itu. Lalu dia menjadi resisten, lalu menjadi semakin jauh, lalu kemudian menjadi tidak bertanya lagi, menjadi semakin repot. Tapi kalau kemudian juga disikapi secara positif bahwa kamu respons terhadap kebutuhan itu, dan bahwa sekaligus kamu juga tahu keterbatasanmu, sekaligus tahu informasi yang benar bagaimana, nah mungkin cara seperti itu malah lebih membuka perspektif dan membagikan simpati pada anak yang memang sedang berkembang pada usianya yang wajar untuk itu. Begitu sih kurang lebih Ibu Lubis. Mudah-mudahan bisa memberikan seperti patokan umum tentang bersikap. Songo nih dia itu. Kayaknya ini masih tetap relate ya Cindy sama yang kemarin tentang filsafat untuk remaja ya, masih relate banget. Iya. Ini ada lagi nih pertanyaan Romo. Ini lebih tepatnya meminta sih Romo, meminta referensi ya, bahan bacaan untuk membangun critical thinking. Kira-kira Romo ada nggak ya buku-buku referensi untuk itu?
critical thinking itu tadi sudah saya sebut beberapa buku pengantar. Karena filsafat, ini kan kita bicara konteks filsafat ya kan? Critical thinking yang merupakan kesibukan dari filsafat. Filsafat adalah ilmu kritis. Itu kan tidak mulai dari ruang kosong. Tidak ada ilmu yang mulai dari ruang kosong. Kalau kamu belajar misalnya ilmu kimia, kamu belajar tentu saja dari pandangan-pandangan ilmu kimia sebelumnya, entah dari Avogadro, entah dari Marie Curie, tentang atom-atom dari kimia. Atau kalau kamu belajar misalnya ilmu ekonomi, kamu juga belajar dari pakar-pakar ekonomi yang terkenal. Belajar kemudian ilmu sejarah, kamu juga tahu kemudian dari pandangan-pandangan historian yang beken. Filsafat juga sama. Filsafat juga untuk berpikir kritis ya, kita belajar dari para pemikir-pemikir yang sepanjang zaman, sekali untuk selama-lamanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tipikal filosofis. Pertanyaan, what can I know? 1. 2, what should I do? Apa yang wajib kulakukan? Etika. Yang pertama tentang apa itu kebenaran, apa itu pengetahuan, what can I know? Yang kedua, what should I do? Yang ketiga, what may I hope? Itu bicara tentang filsafat ketuhanan di sini, dan tentang teleologi, tentang tujuan dari alam, ya, keterarahan daripada sesuatu. Dan keempat, pertanyaan what is a man? Pertanyaan filsafat siapa itu manusia. Dan untuk menjawab 4 pertanyaan prinsipil ini, kita tentu saja dibantu oleh para filosof. Karena para filosof itu sekali untuk selama-lamanya menggeluti pertanyaan-pertanyaan, maksud saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan filsafat ini, dan yang diulang lagi berkali-kali, tapi dengan angle yang berbeda dan semakin lama semakin memperkaya. Dari Platon sampai sekarang. Maka dari itu sejarah filsafat menjadi penting. Ini bedanya. Sejarah filsafat itu mencoba, dia sebuah alam pikiran. Kalau kita belajar sejarah seakan-akan bicara tentang masa lalu. Mungkin untuk ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu komputer ya. Kalau sekarang sudah ditemukan misalnya saja, saya bukan ahli komputer, kalau misalnya saja sudah ditemukan sekian giga kan, misalnya kan ya, bicara tentang misalnya Celeron, bicara tentang Pentium itu sudah lewat karena sekarang sudah ada yang lain ya. Yang lain itu misalnya menjadi sejarah, tapi tidak untuk filsafat. Atau sama seperti kedokteran. Sejarah penemuan penisilin menjadi nggak relevan karena sudah lewat. Tapi dalam filsafat tidak, bicara tentang Plato yang 2000 tahun lalu, atau Kant yang sekitar abad 18, abad 19 lalu itu pengaruhnya sampai sekarang masih ada, itu alam pikiran filsafat, sejarah filsafat dalam arti alam pikiran menjadi penting. Mengapa? Karena para filsuf menggeluti kebenaran dari 4 pertanyaan prinsipil itu. What can I know? What should I do? What may I hope? What is a man? Jadi jawaban itu diberikan terus-menerus dengan pengayaan perspektif yang astaga, luar biasa diberikan kepada kita. Jadi ya, bacalah pengantar-pengantar filsafat. Tadi sudah saya kembali pada bagian awal. Bacalah buku-buku sejarah filsafat. Bacalah kemudian tulisan-tulisan filsafat sekunder yang saya sebut tadi, misalnya dari Romo Bertens, dari Romo Magnis, atau dari mereka yang memang mumpuni, memang terampil, kompeten dalam bidang filsafat. Begitu sih. Ya, sebelum ini ya kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman partisipan soal buku referensi filsafat berbahasa Indonesia ya Romo. Memang sudah ada banyak juga ya yang diterbitkan juga sama dosen-dosen STF juga. Tapi gimana nih Cindy? Ini aku baru kepikiran. Gimana kalau kita yang bikin buku filsafat berbahasa Indonesia? Boleh juga. Nah, itu tugasmu nanti untuk Pilofest kedua. Wow, bisa nih. Karena ya gitu ya. Kayaknya kita tuh, aku sih ya ngerasanya ya, itu perlu banget nih buat
menambah ya referensi-referensi filsafat berbahasa Indonesia. Iya, jadi masalah utama orang Indonesia itu sebenarnya untuk mengakses filsafat itu salah satu kendalanya adalah karena bahasa. Ya benar banget. Meskipun dari tes asli itu mungkin nggak akan terlalu accurate ya untuk ditranslasi ke Indonesia, ya paling tidak setidaknya sudah ada usaha untuk mengkoneksikan filsafat ke masyarakat Indonesia melalui tulisan-tulisan filsafat berbahasa Indonesia. Iya, kayak contohnya aku sedikit curcol ya, filsafat abad pertengahan. Kayaknya susah ya cari referensi kan filsafat abad pertengahan bahasa Indonesia. Itu referensinya itu karena dia lebih banyak bahasa-bahasa asalnya gitu kan. Dan terjemahan bahasa Inggrisnya pun juga bahasa Inggris yang zaman dulu. Makanya susah bacanya. Iya, lagi kan buat teman-teman juga yang kepo sama filsafat, penasaran sama filsafat, tapi ternyata nggak tahu bisa bahasa Inggris. Karena banyak tuh aku nemuin komen-komen banyak banget sih, yang kayak gitu. Kayak sebenarnya gue penasaran sama filsafat, cuma bahasanya itu gue nggak terlalu bisa bahasa Inggris, makanya jadi bingung juga. Kayaknya nih yang tugas-tugas yang belajar filsafat secara formal kayaknya itu nggak sih? Iya. Salah satu tanggung jawabnya ya. Iya. Ada lagi nih pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi ya? Ya silakan. Dari Antonius Master. Filsafat menuntut kita selalu bertanya dan berpikir kritis. Lalu apakah boleh kita mengkritisi agama atau Tuhan? Terima kasih, Romo. Boleh mengkritisi agama atau Tuhan atau tidak? Begini, pandangan filsafat, pandangan ini ditentukan juga dari pandangan tentang apa itu agama, dan nanti Tuhan. Pertama, agama itu apa? Agama itu adalah system of beliefs, suatu sistem kepercayaan. Agama itu disebut sistem karena apa? Karena agama membuat banyak elemen-elemennya, dan elemen-elemennya itu bekerja sama. Maka itu disebut sistem. Motor misalnya itu sebuah sistem mekanik. Mengapa sepeda motor? Karena ada banyak elemennya, ada businya, ada bannya, ada misalnya bahan bakar cairnya, ada misalnya platinumnya, businya maksud saya kok platinum, businya, kemudian juga ada kabel-kabelnya, ada listrik-listriknya yang lain, dan semuanya bekerja sama, maka disebut sepeda motor atau mobil adalah sistem mekanik. Ya, agama juga sebuah sistem. Karena apa? Karena di dalam agama ada banyak elemennya. Contoh. Dan elemen ini bekerja sama. It works together. Contoh. Ada misalnya doktrin, syahadat, kepercayaan. Setiap agama ada kepercayaannya. Kepercayaannya ini yang merupakan yang dirumuskan. Yang bisa dijelaskan dalam teologi dan bisa dipahami. Satu. Jadi ada sistem kepercayaan, ada sistem teologinya. Dua, agama ada ritualnya. Maka ritual ini juga satu elemen lain, ya, yang diungkapkan dalam cara beribadah. Tiga, agama ada unsur komuniternya. Maka ada jemaat. Jemaat Muslim, jemaat Kristen, jemaat Buddhis. Unsur ketiga, unsur community-nya. Empat, unsur arsitekturnya. Misalnya, gereja punya gaya arsitek yang lain, masjid punya, gereja Katolik bahkan punya macam-macam gayanya juga. Nah, coba bayangkan, juga unsur lain. Agama juga punya unsur lain, unsur misalnya saja yang paling gampang juga unsur, ya kita bisa menyebut itu unsur kekerabatannya, ya, di mana-mana internasional, unsur karakter internasionalnya. Sehingga saya ke sana ada hubungan, ke sini ada unsur hubungan, ada korporasinya begitu kan. Jadi tidak hanya lokal. Nah, tapi di dalam agama kan semuanya bekerja sama. Dan itulah persis agama merupakan sebuah sistem. Maka dari itu, agama bisa dikritik dalam arti seperti itu. Tentu saja bisa dikritik. Karena kritik terhadap agama perlu supaya agama bisa maju. Misalnya pada satu masa tertentu, saya ambil contoh saja dari sejarah gereja Katolik. Pada masa tertentu gereja Katolik sangat kuat pengaruhnya, pengaruh ulama itu sangat menentukan.
Dan kadang-kadang pengaruh ulama begitu menentukan sehingga juga bercampur dengan politik. Sehingga abad pertengahan politik dengan agama tercampur. Urusan agama sama dengan unsur politik, urusan politik, dan urusan politik sama dengan unsur agama, urusan agama. Akibatnya ulama-ulama masuk ke dalam politik dan kadang-kadang orang-orang politik masuk ke dalam agama. Situasi itu kan bahaya. Nanti orang bisa kesalahan tertentu dibilang melanggar agama. Lalu agama-agama, penganut agama bisa dihasut dengan mengatakan itu penistaan agama. Lalu orang itu bisa dibunuh karena misalnya saja melawan prinsip ajaran agama. Contohnya witch hunt. Itu misalnya pengejaran yang disebut tukang sihir. Perempuan-perempuan zaman dulu dianggap tukang sihir. Karena melawan praktek-praktek kepercayaan kepada misalnya agama Kristen. Ya, agama Kristen itu anti sihir. Tapi mereka masyarakat dihasut dengan mengatakan perempuan-perempuan itu melawan keyakinan-keyakinan kita. Maka perempuan-perempuan itu dipersekusi, mereka dibunuh, lalu dianggap menista dan mengkhianati agama. Mereka dibunuh atas nama Tuhan, ya, atau peperangan antara Protestan dan Katolik selama 30 tahun habis-habisan. Yang satu menggorok orang lain atas nama Yesus, yang satu membunuh orang lain atas nama Roh Kudus. Dua-duanya saling bunuh. You know? Nah, di situ pada zaman dulu politik dan agama itu campur baur. Itu jahatnya kalau ulama kemudian ikut campur dalam politik, karena dia bisa pakai argumen-argumen agama sebenarnya untuk masuk ke dalam persoalan politik, atau kebalikannya, dia gampang dimanipulasi oleh politik untuk mencapai tujuannya dengan doktrin-doktrin topeng-topeng agama. Orang ulama yang bodoh kadang-kadang nggak bisa membedakan itu. Tapi kalau kemudian kita mulai berpikir dengan kritis, dia bisa membedakan. Nah, gereja Katolik punya pengalaman dulu. Mengapa? Lalu dipisahkanlah dalam masyarakat Barat antara bukan otonominya ditolak, enggak. Wewenangnya itu mulai dipisahkan. Agama punya wewenang, gereja punya wewenang. Bukan berarti ditolak otonominya, mereka bisa bekerja sama seperti di Jerman dengan bentuk konkordansi, atau kemudian dengan misalnya untuk kehidupan masyarakat yang sama, untuk pembinaan mental dan moral tetap saja dilindungi agama, keyakinan-keyakinan agama tetap dilindungi, maka dari itu kemudian juga bisa kerjasamanya terjadi bagus dan perfect. Mengapa bisa terjadi? Karena dulu agama dikritik. Agama Kristen dalam hal ini pengalamannya. Dikritik oleh kaum pencerahan, dikritik oleh kaum ensiklopedis, termasuk dikritik oleh kaum ateis. Ya. Nah, kemudian di situ kemudian agama merasa bisa dikembangkan, dibedakan mana tahayul dan yang tidak, dibedakan mana yang sebenarnya memang persoalan agama dan mana yang persoalan politik, sehingga ulamanya tidak gampang dibodohin atau bisa dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik. Nah, di Eropa misalnya terjadi demikian. Jadi nggak apa-apa mengkritik agama. Yang kedua, mengkritik Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan yang dikritik sih sebenarnya. Tuhan mengkritik Tuhan, bagaimana nggak bisa diajak kritik kan? Kita tidak bisa mengarahkan kritik pada Tuhan kan? Yang dikritik itu paham-paham ketuhanan, yang kadang-kadang secara sempit dianut oleh agama-agama oleh kita. Kadang-kadang kita memahami Tuhan itu aneh, ya toh. Kadang-kadang pikiran kita disamakan dengan Tuhan. Dalam pandangan-pandangan agama monoteis itu disebut menduakan Tuhan. Kalau pikiran Tuhan itu yang kita pikirkan tentang Tuhan, kita identikan sama dengan Tuhan. Itu sebenarnya syirik. Itu menduakan Tuhan. Seakan-akan pandanganku betul, yang lain itu kafir, tidak bertuhan. Pandanganku tentang Tuhan paling bagus. Itu jahat. Karena apa? Bahkan itu syirik. Mengapa? Karena dia menyamakan pandanganku tentang Tuhan adalah Tuhan. Tuhan berada dalam batas-batas pikiranku. Sehingga kalau orang lain yang tidak sepaham dengan pandanganku tentang Tuhan, dia itu kemudian buruk, dia itu jahat. Nah, pandangan tentang Tuhan seperti ini boleh dan pantas dan bisa dikritik. Jadi ya mungkin pertanyaannya bukan mengkritik Tuhannya sih, bagaimana mengkritik Tuhan ya toh, tapi pandangan-pandangan orang beragama tentang Tuhan dikritik. Agama Kristen dalam hal ini saya sudah kasih contoh karena saya punya background nas Kristen, saya lebih bisa bicara begitu dari perspektif Kristen. Saya tidak tahu agama lain ya.
Apakah ulama-ulamanya gampang dimanipulasi atau mereka belajar kemudian berpikir jelas karena mereka belajar filsafat, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah apa yang saya tahu dari pengalaman Kristen. Itu tadi pengalaman Kristen. Begitu sih. Terima kasih. Oke, ini menarik banget nih karena ini kayaknya nyambung ke persoalan filsafat Tuhan ada tapi ujung-ujungnya ya nggak sih? Betul. Dalam filsafat ketuhanan kan biasanya. Iya. Dan pastinya soal filsafat ketuhanan sama Romo Simon udah pernah dibahas di Sekolah IDW. Sedikit promosi nih. Bisa dicek di Sekolah IDW. Ada di YouTube-nya tuh disebut. Iya. Ini ada pertanyaan Romo nih terkait STF Biakara sih ini. Apakah di STF ada program untuk profesional atau kelas jarak jauh profesional dalam arti yang sambil bekerja, Romo? Oh, ada. Saya jawab langsung aja. Itulah yang disebut pasca sarjana. Kalau di STF itu pasca sarjana kebanyakan praktis. Mungkin tafsiran saya kasar. Itu 85%, saya kira bahkan 90% itu orang sudah, ya 80% lah. Itu orang sudah bekerja, sudah profesional. Ada yang punya latar belakang Bank Indonesia. Ada yang punya latar belakang tentara, polisi maksudku. Ada yang punya latar belakang dosen, jadi profesional sudah. Ada yang punya latar belakang guru atau pimpinan agama, jadi memang profesinya di situ. Di STF malah program pasca sarjana itu praktis itu adalah kebanyakan profesional background-nya. Lalu mau menggeluti filsafat secara profesional juga melengkapi profesi yang sudah diperoleh. Jadi dalam arti itu STF diuntungkan karena apa? Karena dia diperkaya. Karena para profesional yang sudah belajar ilmu-ilmu lain itu, ketika masuk filsafat, kita punya rekan gitu loh untuk berfilsafat. Mereka mau memperkaya bidangnya, profesinya dengan filsafat. STF mau diperkaya dengan perspektif-perspektif yang mereka sudah peroleh dari background sebelumnya. Jadi silakan saja buka situs kami, ya tentu saja kan itu dibukanya menjelang tahun ajaran kan, bisa dilihatlah di situ ada untuk itu. Sedangkan sekarang ini praktis semuanya jarak jauh karena larangan bertemu muka kan ya. Hanya kalau jarak jauh dalam arti bergelar itu kan kami kepentok juga dengan larangan dari pemerintah ya. Sejauh saya tahu pemerintah membuat larangan kuliah jarak jauh. Sejauh saya tahu ya justru untuk menghindari bahwa tidak bisa manipulasi kewajiban presensi karena kan ada macam-macam kewajiban administratif yang harus dipenuhi kalau memang reguler masuk menjadi mahasiswa penuh. Nah itu begitu. Sekarang ini sih ya karena memang situasi COVID semuanya jarak jauh daringnya. Tapi sejauh saya tahu, kalau situasi normal, jarak jauh setahu saya tidak ada. Itu. Tidak ada. Karena kan ada kewajiban presensi yang diikat oleh peraturan dari pemerintah. Nah, itu jadi susahnya di situ. Ya. Tapi kalau ada informasi lain, akan kami beritahukan lewat situs-situs kami. Tapi setahu saya sih begitu. Nah. Oh ya, ini mau ngomongin tentang pendidikan di STF dan juga profesional. Aku juga keinget nih sama extension course. Ya, yang aku dan sini juga ikuti ya, itu aku punya subsidi. Dan itu setiap semester ada ya Romo, dan beda-beda ya temanya ya. Iya, extension course itu ditempatkan kalau sekolah itu dalam rangka yang disebut pengabdian kepada masyarakat. Kan kegiatan perguruan tinggi ada 3 dosen-dosennya. 1 pengajaran, yang pengajaran biasa ya dengan SKS begitu reguler. 2 penelitian, misalnya menulis buku, misalnya ya membuat penelitian. Dan yang ketiga itu dengan namanya pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat itu bentuknya adalah misalnya extension course atau kursus. Nah, kursus itu ini bentuknya begitu. Jadi kursus yang memang setiap semester ada, temanya lain-lain. Tapi kursus di STF sampai dengan kemarin itu kan sebenarnya juga masih datang ke STF kan ya. Kursus itu lebih membantu mahasiswa atau membantu peminat yang mau belajar reguler juga bagus.
dia harus kenal dulu kan filsafat itu apa. Jadi kursus itu kan tidak begitu mengikat. Tapi kalau Anda jadi mau reguler dan profesional itu kan terikat dengan peraturan dari pendidikan tinggi. Nah, kursus itu atau extension course itu tidak kan. Maka biasanya memang mulai dari situ. Tetapi itu kan sebenarnya untuk para profesional dalam arti yang tidak mau meneruskan nanti belajar filsafat secara profesional gitu loh. Tapi kebanyakan dari mereka memang sudah punya ilmu-ilmu sebelumnya. Tapi belum memutuskan apa mau belajar filsafat akademis formal atau tidak. Nah, kursus ekstensi itu, extension course, bisa dilihat di situs STF, datang saja di situ. www.diarkara.acid, di situ ada informasi sangat lengkap tentang kursus itu. Tidak ada ikatan, ya, yang sifatnya administratif dalam arti harus ujian dan seterusnya, enggak. Itu memang ada setiap semester. Gitu. Silakan. Nah, sama ini nih Romo, untuk pertanyaan terakhirnya. Ya. Dari siapa nih namanya? Dari Cali. Romo, mohon sarannya bagi kita yang tak sempat belajar filsafat secara akademis. Filsafat kan bukan hal yang khusus pada orang tertentu. Kita semua bisa mempelajari, bahkan memahami hal ini. Tapi tadi dikatakan bahwa secara metodologis ada perbedaan kecil dengan seseorang yang mempelajari filsafat secara akademis. Meskipun tidak menutup kemungkinan, setiap orang pasti memiliki metodologinya sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang didapatkannya. Jadi saran Romo apa untuk kami yang tak sempat belajar secara akademis agar bisa belajar secara sistematis? Karena saya selalu membaca secara acak saja sih, lompat-lompat dengan tema bermacam-macam. Ya. Saya harus fokus pada tema tertentu saja, baru pindah ke tema lain. Oh ya. Oh, terima kasih. Saya tadi mengatakan bahwa sebenarnya sengaja saya tadi membuat koreksi terhadap dia dan Cindy pada waktu dia mengatakan saya belajar merasa akademik, merasa ya seperti minder, merasa jiper atau apa. Lalu saya katakan enggak, orang bisa belajar dimanapun. Jadi kalau Anda kemudian mau belajar filsafat, ada banyak ruang untuk itu, ada banyak fasilitas untuk itu. Untuk belajar filsafat dalam arti filsafat sebagai ilmu ya, bukan filsafat dalam arti retorika doang, sebagai ilmu dengan disiplin yang ketat, logis, sistematik, ada koherensinya, itu kan bisa banyak fasilitas untuk itu, termasuk di dalamnya fasilitas buku-buku, termasuk di dalamnya nih kesempatan sekarang ini salah satu caranya nih, Philofest, atau juga YouTube. Pokoknya sekarang lebih mudah untuk itu. Hanya kan kalau filsafat akademis dalam arti profesional terdidik filsafat, seperti kami yang di STF atau yang dimanapun juga di perguruan tinggi, itu kan hebatnya itu metodologinya proven. Proven dalam arti diuji, dan juga ujian itu bahkan diakui. Aku itu dalam arti juga secara akseptasi sosial itu memang ada advantage-nya, ada keuntungannya. Nah, kalau begitu ya memang lewat perguruan tinggi yang tadi saya sebut, tidak bisa lain. Tapi dalam arti kemudian belajar filsafat yang tadi saya katakan saya sangat hargai, itu ada banyak ruang, banyak kesempatan. Jadi Anda yang belum punya akses untuk itu, ya silakan mengambil caranya masing-masing yang mungkin untuk masing-masing. Kalau kemudian masih belum dalam tanda petik punya akses untuk filsafat dalam arti filsafat akademis yang di sekolah dipelajari, ya tidak harus itu juga nggak apa-apa, wong juga nggak mungkin juga aksesnya ke sana ya. Kalau bisa akses ya memang dimanfaatkan ya. Setahu saya memang cukup banyak tempat untuk itu sih. Saya kasih contoh konkret saja, di Sumatera Utara ada di Sinaksak, di Jogja ada di Kentungan, Jakarta ada STF, ada UI. Ada juga STT, Sekolah Tinggi Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Wah, di mana lagi? Di Manado ada Pinaleng. Di Flores ada Ledalero. Di Abepura, di Papua ada Abepura. Itu saya sebut beberapa. Jadi sebenarnya cukup spread out sih, cukup tersebar, itu ada di mana-mana.
kalau memang mau menggeluti secara akademis, profesional dalam arti belajar filsafat dengan gelar itu kan ya. Dengan metodologi yang proven, yang teruji, juga dengan akseptasi sosial yang sungguh-sungguh profesional dalam arti akademis ya memang begitu sih. Ya. Ada banyak tempat. Kalau memang belum mungkin untuk itu, pakailah cara yang mungkin. Lewat buku, lewat internet, lewat browsing, lewat LibGen, saya sarankan malah LibGen, sorry. Atau PDF Drive, bisa juga di situ. Jadi jangan merasa kecil hati hanya karena tidak punya akses akademis profesional dalam arti institusional. Jangan. Filsafat itu adalah membantu kita untuk berpikir kritis. Maka setiap fasilitas, setiap ruangan yang bisa membantu kita untuk itu, pakai, gitu ya. Entah itu yang sifatnya profesional, akademis, institusional, perguruan tinggi, atau yang sifatnya ya seperti tadi, non-formal, akademis, atau virtual, atau apapun juga. Mari berfilsafat. Filsafatkan dunia, dan dunia akan filsafat. Terima kasih. Wih, ini pas banget ya Cindy ya. Karena ini sesuai sama ya Filofest ini bisa ada kan ya tujuannya karena itu juga ya nggak sih? Membumikan filsafat. Iya, apalagi kan penyelenggaranya kan kita ini komunitas-komunitas filsafat yang terbentuk di masa pandemi. Iya. Iya. Oke, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.45. Sayangnya ya teman-teman ya kita udah mesti menutup sesi Novel Filsafat ini. Dari Romo sendiri kira-kira ada pesan penutup, Romo? Tadi sudah tuh yang barusan saya sebutin. Itu saja ya, Romo. Mari kita memfilsafatkan hidup dan menghidupkan filsafat. Wih, oke Romo. Oke, terima kasih banyak Romo. Arigatou gozaimasu Romo. All the best. Ya, nemo gozaimasu. Terima kasih, Mas. Kita ketemu di STM ya, Romo. Yo. Ya. Oke, terima kasih Romo dan terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan ke MC. Ada Gozali, silakan.